Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi. Maaf tadi terputus ya. Ini kita bahas kembali ke tadi ya, alinea pertama. Itu bagaimana pertanggungjawaban atas pernyataan kemerdekaan yang sudah selayaknya berdasarkan hak kodrat yang mutlak dari moral bangsa untuk merdeka. Ya. Alinea kedua yaitu bagaimana penetapan cita-cita, ya, cita-cita yang ingin dicapai dengan kemerdekaan, terpeliharanya kemerdekaan, kedaulatan negara, kesatuan bangsa, dan daerah atas hukum dan moral untuk makmuran bersama yang keadilan. Ya. Ya. Hal yang ketiga, penegasan bahwa proklamasi menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan luhuran suci dalam lindungan Tuhan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, pada Islam. Ya. Lalu alinea keempat, penegasan bahwa untuk melaksanakan segala hal dalam perwujudan hal-hal tertentu dalam alinea keempat sebagai pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis dalam realisasi hidup bernegara berdasarkan pada Pancasila. Ya. Lalu pada alinea yang pertama ya memiliki makna sosiohistoris, yaitu ada dalil objektif, yaitu tujuan, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikmanusiaan dan perikeadilan. Ya, nah ini adalah sosiohistoris dari awalnya dijajah yang mana tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai keadilan, akhirnya muncullah pernyataan yang bersifatnya subjektif, yaitu hanya aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan, ya. Lalu menjadi landasan pokok, ya, landasan pokok yaitu melawan, ya, melawan setiap bentuk penjajahan, mendukung kemerdekaan setiap bangsa, menentang setiap hal-hal yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Lalu yuridisnya dasar hukum dari pembentukan negara Republik Indonesia, secara hukumnya, ya, dan adanya bahwa dasar hukum alam ada hak asasi setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaan. Ya. Makna alinea kedua, ya, adanya sosiohistoris juga, yaitu bahwa pergerakan bangsa Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan, yaitu bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaannya, ya, bahwa kemerdekaan tersebut bukanlah tujuan akhir, tapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan makmur. Ya. Nah, secara hukumnya ini menunjukkan unsur-unsur negara yang merdeka menurut menurut anggapan bangsa Indonesia, ya, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, ya, secara yuridis. Ya. Makna yang ketiga, alinea ketiga, secara sosial historis, ya, ada pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan membuat motivasi spiritual yang luhur, suatu kehidupan yang seimbang material, spiritual, dunia dan akhirat, ya. Nah, lalu menunjukkan ketakwaan, ya, ketakwaan bangsa Indonesia dari Tuhan Yang Esa, berkat ridhonya bangsa Indonesia ini berhasil dalam perjuangan kemerdekaannya. Secara yuridis menunjukkan adanya perjanjian masyarakat atau perjanjian membentuk suatu negara. Berbeda dengan teori Thomas Hobbes, ya, Rousseau, bahwa perjanjian merupakan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa didorong oleh. Nah, jadi teori Rousseau itu tidak kita itu tidak ngikutin Rousseau, ya. Kita itu memiliki adanya jadi yang kemerdekaan itu ada berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan juga oleh adanya keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, ya. Lalu makna yang keempat, sosial historis, tujuan perjuangan. Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus sebagai tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menjelaskan kehidupan bangsa, ya, lalu menyusun kemerdekaan, ya. Yang keempat ini secara yuridis itu ada unsur negara, teori klasik, pemerintahan bangsa, wilayah, tujuan negara Indonesia nasional, ada sistem hukum dasar untuk negara, ya, kuasa tertinggi, ya. Nah, ini adalah penjelasan sosial historis dan yuridis
dari alinea pertama sampai dengan alinea keempat. Ya, jadi setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki nilai sosial dan secara sejarahnya, ya, dari urutannya itu jelas, ya. Nah, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu pokok pikiran yang pertama adalah adanya persatuan, ya, pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial, pokok yang keempat adalah adanya kedaulatan rakyat, pokok yang keempat adalah ketuhanan, kemanusiaan, ya. Lalu inilah yang menjadi fundamental, ya, fundament moral negara, juga sebagai landasan kejiwaan hukum dasar negara dan kehidupan bangsa, ya. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Alinea pertama, hukum kodrat, hukum etis, ya. Alinea kedua, cita-cita kemerdekaan. Alinea ketiga, hukum Tuhan, ya. Hukum etis juga ada, ya. Lalu alinea keempat, hukum Tuhan dan juga hukum etis. Nah, ini menjadi sumber hukum dan sumber nilai, ya, yaitu hukum kodrat, cita-cita dan hukum Tuhan, ya, dan hukum etis. Dan yang keempat ada hukum Tuhan dan hukum etis, yaitu hukum etika sopan santun, ya, sumber bentuk dan sifat dari negara itu, ya. Nah, pelaksanaan negara Indonesia, hukum Tuhan dan hukum etis dan pelaksanaan negara, ya. Nah, lalu kedudukan, fungsi dan peran Pancasila. Kedudukan Pancasila tetap dan abadi bagi bangsa Indonesia karena faktor historitas, ya, ada faktor kesejarahan yang menyertainya, ya. Lalu fungsi Pancasila secara historis menata kehidupan diri pribadi, yang menata hubungan antara manusia dan masyarakat, menata hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Nah, fungsi dan peran Pancasila, pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari, sebagai dasar filsafat negara, ya. Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah negara, ideologi negara, lalu etika politik, etos budaya, dan paradigma pembangunan. Kandungan Pancasila, konsepsi dasar mengenai kehidupan yang diciptakan, dasar pikiran yang terdalam, wujud kehidupan yang dianggap baik, lalu memandang persoalan yang dihadapinya, menentukan arah serta cara pemecahannya, tidak terombang-ambing dalam menghadapi persoalan, memiliki pedoman dan pegangan dalam pemecahan masalah dan membangun dirinya, ya. Lalu Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sebagai sumber kaidah hukum, ya, kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara kesatuan Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya. Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan negara, ya, dan kehidupan negara, ya. Implikasinya mempunyai kekuatan mengikat secara hukum terkait dengan struktur kekuasaan secara formal, meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Lalu Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu terminologi pemikiran yang mengandung pemikiran besar mengenai sejarah manusia, masyarakat, dan negara, ya. Lalu pemikiran yang tidak memperhatikan pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris ditujukan dan tumbuh berdasarkan pertimbangan, ya, kepentingan mengarah pada tindakan sehingga bersifat tertutup, ya, dan sebagai belief system, ya, sistem kepercayaan. Kaitannya dengan negara, konsensus tentang nilai dasar masyarakat yang bernegara. Yang kedua, kesatuan gagasan dan selalu sistematis dan komprehensif tentang manusia hidupannya termasuk hidup bernegara. Unsur-unsur dalam ideologi, interpretasi, ada preskripsi, ya, adanya seperangkat nilai dan retorika orientasi pada tindakan, sesuatu penafsiran atas kenyataan, seperangkat nilai moral, orientasi tindakan, pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai, pemahaman atas kenyataan, tidak bertujuan untuk memberi informasi tapi agar sesuatu dikerjakan, yaitu mentransformasikan dunia, ya.
Kalau dari keyakinan, ada mitos dan loyalitas, membuat konsep dasar yang menggambarkan perangkat keyakinan yang diorientasikan pada tiga halaku pendukungnya untuk mencapai tujuan. Ya, selalu memitoskan ajaran sebagai suatu kesatuan, sebagai suatu yang ideal bisa dicapai. Ya, nah ini sebagai apa ya, bahasa aja ini mitos yang bukannya arti khayalan, hanya maksudnya sesuatu yang sakral gitu ya. Jadi kita ini dengan adanya Pancasila ini sebagai penyatu gitu ya, sebagai alat penyatu bangsa Indonesia gitu ya. Selalu memitoskan ajaran ya, dia menjadikan Pancasila ini sebagai sesuatu yang bisa menyatukan seluruh bangsa Indonesia, menuntut loyalitas dan keterlibatan optimal pendukungnya, unsur rasional, penghayatan dan susila ya. Dimensi ideologi ya. Pancasila sebagai dimensi ideologi, realita, idealisme, fleksibilitas, adanya teleologis, etis, integral, integratif, fungsi ideologi, ada distorsi, dan menurut Karl Marx ya, legitimasi, Max Weber, integrasi dan identitas oleh Goetz, orientasi dasar membentuk identitas, identity making futuristik ya, ideologi ini ya. Jadi ideologi itu terkadang memang bisa mendistorsi ya, apa namanya, menurut Karl Marx ya, teori Karl Marx itu ideologi itu mendistorsi atau menghancurkan ya, menghancurkan yang, jadi ideologi baru menghancurkan ideologi yang lama ya. Nah tapi menurut Max Weber ideologi itu adalah legitimasi ya, ada ideologi berarti adanya legitimasi, adanya kekuatan hukum gitu ya, ada kekuatan hukum. Nah menurut si Gertz ya, ideologi adalah yang menyatukan ya, adanya identitas. Nah, dengan adanya ideologi ini adalah menyatukan adanya identitas yang berorientasi dasar membentuk identitas solidarity making futuristik. Adanya kesatuan, kesepakatan, kesepahaman yang membentuk perencanaan peradaban yang akan datang, gitu ya. Ideologi negara Pancasila bersifat tertutup dan tetap, ya. Tertutup yaitu maksudnya untuk bangsa Indonesia, ya, dan tetap, ya, memiliki asas, memiliki cita-cita, dan memiliki tujuan. Dan juga memiliki terbuka dan dinamis, ya, instrumental, memiliki arahan ya, semua yang ada dalam Pancasila itu arahannya itu terbuka, maksudnya bisa dilaksanakan oleh siapapun ya. Ada yang kebijakan ya, itu terbuka, strategi ya, sasarannya, pelaksanaannya ya. Nah, bidang-bidang ideologi itu ada politik atau kenegaraan, keagamaan, kepercayaan, ekonomi, sosial dan budaya ya. Nah, ini mungkin saya agak cepat ya. Nah, kajian perbandingan ideologi, nanti pernah saya sampaikan ya tentang perbandingannya liberalisme ya. Nah, liberalisme ini dia manusia itu diberikan kebebasan, kebebasan dalam apa namanya segala hal ya, terutama dalam ekonomi ya, dalam ekonomi. Kebudayaan yang sejalan akan maju bila bakat dan uh, tenaga individu ya berkembang dengan bebas. Negara harus melindungi kebebasan individu, kelompok, bangsa negara harus dibatasi. Bidang ekonomi menggunakan sistem kapitalisme ya. Jadi eh, liberalisme itu memandang kalau manusia itu masing-masing sudah bisa mensejahterakan dirinya masing-masing, maka kesejahteraan itu suatu negara itu ya akan terwujud dengan sendirinya gitu loh, ya. Tapi dia tidak melihat bahwa manusia itu berbeda-beda kapabilitasnya ya. Ada yang kekurangan kapabilitasnya, ada yang kelebihan, ya, sehingga dia tidak bisa mengatur ya bagaimana orang yang lebih itu bisa mengayomi yang kurang. Nah, itu kurangnya liberalisme ya. Dia tidak memandang ke situ ya. Yang penting bagi liberalisme itu masing-masing bebas gitu ya. Nanti ketika kalian satu-satu itu kaya ya, negara akan jadi kaya kan. Maka wilayah itu kan otomatis menjadi kaya. Nah, liberalisme itu dia tidak melihat ada perbedaan itu ya. Nah, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan terbaik yang bagi liberalisme. Kenapa? Karena dia memandang semua orang itu sama, gitu ya. Ya udah, dikatakan ya udah terserah kalian, gitu kan? Karena dianggap sama, ya. Nah, dia tidak melihat kalau ada perbedaan. Ya. Memang liberalisme itu apa ya? Kalau dibilang
Bisa aja sih, tapi gimana ya? Susah juga ya. Kalau manusia itu memiliki kualitas yang sama semua gitu ya. Nah, tapi itu susah ya. Anggota masyarakat memiliki kebebasan penuh, pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Kuasa seorang terhadap orang lain merupakan hal buruk. Kuasa dicurigai sebagai cenderung disalahgunakan. Ya. Suatu masyarakat disebut bahagia jika individunya bahagia. Nah, ini kalau konservatis ya. Reaksi atas liberalisme ya. Nah, ini dia jadi liberalisme udah benar nih tadi gitu kan ya. Apa namanya? Adanya kelompok feodal yang menginginkan kemapanan yang terus berjalan ya. Menurutnya liberalisme terlalu individualis karena memandang masyarakat hanya sebagai gabungan dari individu. Masyarakat tidak sekedar apa nih penjumlahan unsur-unsurnya, dan suatu kelompok lebih dapat menciptakan kebahagiaan yang lebih besar daripada yang diciptakan secara individual. Menurutnya liberalisme akan memunculkan egoisme individual. Ya. Nah, ciri-ciri masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata dan stabil. Ya. Untuk itu diperlukan suatu pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang mengikat tapi bertanggung jawab. Ya. Menekankan tanggung jawab pada pihak penguasa dan masyarakat dalam masyarakat untuk membantu pihak yang lemah. Nah, sisi konservatif inilah yang menimbulkan konsep negara kesejahteraan atau welfare state dengan program jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Nah, ini atau muncul lagi komunisme ya. Ini juga merupakan reaksi dari liberalisme ya, adanya revolusi industri ya, dan akibat-akibatnya ya dengan revolusi industri itu menjadi yang kaya itu makin kaya. Kenapa? Karena mereka memiliki mesin ya, yang tadinya membayar manusia ya, eh, akhirnya mereka menggunakan mesin yang biayanya lebih murah. Nah, sehingga liberalisme itu menjadi semakin berjaya gitu ya dengan adanya revolusi industri. Muncul di abad ke-19 yaitu adanya sosialis utopia ya. Sosialisme mendasarkan diri pada pandangan kemanusiaan ya, kematerian, dan meyakini kesempurnaan watak manusia. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan dengan kejernihan, kejelasan argumen, dan bukan dengan kekerasan dan revolusi ya. Nah, ini sih bilangnya tidak dengan revolusi, tapi kenyataannya ya di lapangan ya sering sekali itu terjadinya adalah revolusi yang berdarah gitu ya. Kemajuan manusia dan keadilan terhalang dengan lembaga hak milik atas sarana produksi. Pemecahannya dengan membatasi atau menghapuskan hak milik pribadi dan mengganti dengan pemilikan bersama atas sarana produksi sehingga tidak ada ketimpangan kekayaan ya. Nah, perbedaannya cara sosialis percaya perubahan dapat seyogyanya ya dilakukan dengan damai dan demokratis. Komunisme percaya bahwa perubahan harus dicapai dengan revolusi dan pemerintahan oleh diktator. Ya, jadi dia menganggap ini pemerintah harus diktator nih, harus apa namanya kuat gitu ya. Pemerintah tuh harus proletariat, artinya apa? Benar-benar mengatur apa ya? Ya harus kalau misalkan pemerintah bilang A harus A gitu ya. Diperlukan pada masa transisi dan pada masa ini. Kepemilikan pribadi dihapus dan berada dalam kontrol pemerintah. Selanjutnya negara dan hukum akan lenyap karena tak diperlukan lagi ya. Karena hanya dengan keputusan satu orang itu gitu ya. Itu pemimpinnya saja. Nah, reaksi atas kapitalisme sebagai hasil liberalisme ya. Nah, bagi orang komunisme itu liberalisme nggak bagus gitu kan. Hakikat kebebasan dan hak individu itu tak ada, manusia hakikatnya hanya sebagai makhluk sosial, sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas dan bukan individualitas. Menekankan hak komunal, bukan hak milik pribadi. Kajian perbedaan ideologi fasisme. Nah, ini fasisme ini lebih merupakan gaya politik seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama ya. Merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol kebesaran negara ya. Pemimpin karismatis sebagai simbol besar negara yang didukung oleh massa rakyat
dukungan massa fanatik tercipta berkat indoktrinisasi dan doktrin ya. Tapi fasisme ini dia ini ya apa namanya tidak ketahuan bagaimana caranya gitu ya. Ini kan dia simbol-simbol aja ya. Fasisme itu kan dia hanya terlihat wah megah gitu kan. Pemimpinnya tuh berjalan tegap, karismatik gitu ya. Tapi bagaimana cara mensejahterakan rakyatnya itu gimana gitu kan ya. Pernah diterapkan di Jerman, Jepang, Italia dan Spanyol ya. Dan ini adalah Pancasila sebagai etika dan politik ya. Pancasila sebagai sumber prinsip-prinsip moral yang mendasari kehidupan ya, kemasyarakatan dan kenegaraan sebagai keseluruhan di Indonesia. Lalu sebagai penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab ya. Nah, secara menjawab tidak berdasarkan emosi ya, tidak hanya dengan emosi atau prasangka dan a priori atau dugaan ya, itu bukan dugaan. Oh kayak gini nih, kayak gini nggak segitu ya. Melainkan secara rasional, objektif dan argumentatif. Pancasila sebagai sumber prinsip-prinsip moral yang mendasari kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan sebagai keseluruhan di Indonesia. Etika politik dapat menyumbangkan diri dalam bidang normatif etis untuk merealisasikan dan realisasikan dijalankannya kekuasaan yang bermartabat ya. Lalu bagaimana Pancasila sebagai etos budaya? Etos itu kehendak ya. Secara deskriptif dan secara normatif. Deskriptif menggambarkan sikap mental, normatif sikap yang dituntut. Terkait moralitas, sumber motivasi, sumber etos, religi, ideologi, adat istiadat dan inilah Pancasila ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya pertemuan sekarang. Ada yang ingin ditanyakan ya selain ini ya, jangan apa UTS nanti ya nilainya akan saya input karena ada yang belum ya, ada yang belum UTS. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tadi? Waktu sudah 11:30 ya. Ada yang ingin ditanyakan kah teman-teman? Kalau tidak ada, oke mungkin kita sampai sini dulu ya. Kita lanjut lagi nanti di pekan depan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.